Ntar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Alhamdulillah. Para hadirin yang terhormat, ibu-ibu pimpinan, bapak-bapak pimpinan Universitas Indonesia, para bapak, sahabat, teman-teman, profesor. Saya selalu mengira kalau profesor itu lebih tua dari saya. Ternyata saya jauh lebih tua dari para profesor. Jadi ini kelalaian saya menghadapi kehidupan saya sendiri. Bolehlah, saya ingin berbicara. Barangkali lebih dari 10 menit, saya mohon maaf. Sudah terlanjur saya persiapkan. Begini, pembicaraan saya ini berkisar pada cara manusia menghadapi problem-problem kemanusiaan. Manusia di sini tidak akan saya sebut manusia seluruhnya, hanya di kalangan penyair, hanya di kalangan perumus lirik-lirik lagu dan sejumlah novelis, esais, penyair maupun perumus, penulis dunia film. Persoalan pertama yang ingin saya kemukakan di forum yang membahagiakan ini, membahagiakan hati saya, itu pembacaan realitas yang dilakukan oleh seorang penyair, Octavio Paz, yang menerima hadiah Nobel Puisi tahun 1990. Kira-kira dia pidato seperti ini dan menyatakan kesedihannya menghadapi dunia karena ilmu pengetahuan dan teknologi telah memenuhi janjinya untuk membuat kehidupan melimpah-limpah dengan materi, dengan kebutuhan hidup, sehingga life expectancy manusia menjadi lebih tinggi. Barangkali di dunia barat lebih tinggi dari Jogja, kota yang tertinggi life expectancy-nya, karena orang Jogja bekerja agak sedikit dan pulang bisa tidur siang. Nah, Octavio Paz melihat fenomena seperti itu tidak terima. Karena biarpun melimpah ruahnya kebutuhan manusia yang membuat manusia makmur macam itu tadi, itu tidak merata. Kemelimpahan hidup itu terjadinya di samudera raya kemiskinan. Apa sebabnya? Sebagai seorang penyair sangat terkemuka, beliau menemukan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu bisu, buta, tuli. Mereka tidak punya satu unsur dalam hidupnya untuk membagi. Kemampuan membagi itu ada pada waktu pidato, pasti dia menunjuk begini. Kemampuan membagi terletak bukan pada rasionalitas
dan pemikiran yang menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi pada ini saya kagum, bertahun-tahun saya kagum, dan saya mencari, ini itu hati. Pencarian saya menemukan pertanyaan hati yang seperti apa, yang bisa membagi itu. Hati macam apa? Ya lama. Saya juga agak menyesali mengapa Octavio membuat dirinya berhenti dan mengucapkan salam dan menerima hadiah Nobelnya. Mengapa tidak diselesaikan pidato itu sampai pada penjelasan hati yang bagaimana? Tiba-tiba saya berpikir, tiba-tiba itu agak banyak. Saya pernah membuang waktu 2 tahun untuk belajar membaca lukisan, bukan melukis, membaca pemikiran di balik lukisan, dan kemudian saya memikirkan satu hal ini. Nah, satu hal ini menurut saya tidak selesai. Saya mengajari fisip di Kesos S2, di antaranya saya mengajarkan Zaman Edan dan Ratu Adil. Zaman Edan itu ada 2. Menurut Pak Ong, Zaman Edan itu ada di zaman Ronggo Warsito yang di sini, dan ada di zamannya Raja Jawa Timur, nanti saya akan ingat. Nah, raja yang di Jawa Timur itu menemukan zaman di mana ada Zaman Edan padanya, tapi beliau tidak meninggalkan secari pun, satu baris pun lirik yang bisa kita kenang. Itu namanya Jayabaya. Tidak bisa kenang, tapi Zaman Edan di periode kedua itu zamannya Ronggo Warsito. Ronggo Warsito meninggalkan lirik sebuah tembang panjang, namanya tembang Zaman Edan. Saya tidak ingin menyanyikan karena akan membutuhkan waktu banyak. Zaman Edan di Ronggo Warsito itu memberi apa? Memberi jawaban yang ditinggalkan. Tapi dia berada di zaman yang lebih dahulu. Octavio Paz tidak punya jawaban atas perkara ketidakadilan dunia, tapi Ronggo Warsito punya. Jawabannya eling lan waspada. Kalau ditembangkan itu agak bagus, tapi mulut saya kering sehingga tidak bisa. Apakah ada sesuatu yang bisa menolong? Saya lagi sakit, tapi karena UI maka saya datang. Nah, eling lan waspada itu apa? Kok orang Jawa begitu terkagum-kagumnya pada eling lan waspada? Eling lan waspada itu berhentinya kesadaran manusia, cuma kesadaran, tidak bersentuhan dengan struktur yang sangat dibutuhkan, yang paling penting menjelaskan persoalan-persoalan antropologi maupun sosiologi. Itu urusan struktur, tapi mengapa orang Jawa semua bangga pada urusan kesadaran? Kesadaran itu iman yang dibawa tidur, iman yang tidak bekerja apa-apa, ya iman adalah iman. Kesadaran itu macet. Tapi saya bangga karena Ronggo Warsito orang Solo dan saya bukan orang Solo. Nah, Ronggo Warsito punya jawaban semacam itu, tidak menjawab. Tapi ada kelanjutan. Boleh jadi ini oleh penyair Jawa, penyair anonim yang memberikan suatu jawaban, dan anonimusnya dia itu saya kenang pada waktu saya SD, mungkin kelas 5, mungkin kelas 6. Itu di dunia Muhammadiyah, ini yang aneh. Di dunia Muhammadiyah yang ada terbang-terbangan itu. Seperti NO dan Muhammadiyah dulu itu sama saja cara berpikirnya. Tapi Muhammadiyah kemudian menyadari ada sesuatu yang harus dikurangi. Tapi saya tidak peduli Muhammadiyah mengurangi atau apa atau tidak. Saya ingin menembangkan itu.
benjang jaman akhir manungso oke dosane. Yang gitu anunya, tung ting tung brung tung ting tung brung. Ini sesuatu yang hanya seperti itu nama wujudnya, seperti itu kedengarannya. Tapi ini adalah cara manusia mencari jawaban atas persoalan-persoalan kemanusiaan. Dia tidak tuntas, penyair ini yang anonim, tidak tuntas. Dia cuma mengatakan di zaman akhir, zaman ini, itu manusia banyak dosanya. Lalu ulama-ulama berbicara tentang juvenile delinquency. Dan ketika ketemu juvenile delinquency itu ada yang menemukan, tidak cukup, itu harus disebut kenakalan bapak-bapak, oma-opa, dan ibu-ibu. Itu kenakalan yang jauh lebih berbahaya. Jawaban atas persoalan kemanusiaan di abad kita macam itu mereka berpikir. Lalu sesudah ada lirik macam itu, ada lirik dari Liverpool tentang Imagine. Itu keren. Imagine adalah cara manusia mencari jawab atas ketidakadilan duniawi. Maka dia bicara beginilah, sebaiknya janganlah ada keserakahan. Kalau itu terjadi maka tidak ada kemiskinan, kemelaratan yang begitu menyolok. Orang Hindu, sahabatnya Gus Dur, Ivan Sivaraksa atau macam gitu. Pokoknya pakai Sivaraksa. Tadi saya tidak ingin menyebut, jadi kalau lupa itu agak pantas. Sivaraksa, dibilang kita melarat itu tidak ada masalah. Asal semua orang juga melarat. Ya itu bukan. Kalau kaya, siapa bilang yang harus kaya? Siapa yang mengharuskan? Nah pertanyaannya semacam itu. Sivaraksa, saya lupa nama depannya. Nah saudara-saudara, ketika jawaban seperti itu terjadi, maka John Lennon yang keren itu kita tidak bisa perlakukan dia hanya sebagai lirik lagu-lagu. Lagu-lagu itu lagu pemberontakan terhadap tatanan struktural dunia, tingkat dunia. Seorang seperti dia ngamuk, itu layak. Layak dia ngamuk. Sebenarnya tidak perlulah ada negara dan sebagainya, sehingga kita harus dying for, harus tidak perlu, no need to kill or die for. Yang ada ialah orang yang hidup dalam nyaman, yang hidup dalam ketentraman dunia, menjadi rumusan dari brotherhood of man. Kalau Anda tidak senang dengan brotherhood of man, saya bisa ganti lirik ini menjadi brotherhood of women. Nah, ini semua tokoh ini saya anggaplah sebagai nabi-nabi kecil. Di dalam sosiologi Anda mengenal siapa menjadi nabinya, siapa menjadi apa-apa dan sebagainya. Nabi kita dalam pembicaraan ini, nabi dalam urusan seperti itu, dalam konteks itu, dalam urusan-urusan cultural discourse semacam ini. Itu nabi kecil. Karena itu kita tahu sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah disebut sebagai nabi pungkasannya nabi, nabi penutupnya nabi, dan orang bilang seperti saya nyatakan tadi, la nabiya ba'da. Tapi la nabiya ba'da itu bahasa apaan itu? Bahasa Arab, nggak cocok dengan hati saya. Kalau saya bilang pasti la nabiya ba'dani pun menika, itu lebih komplit. Lebih komplit, la nabiya ba'da. Kalimat itu menggantung dalam kesadaran kebahasaan saya. Tapi ketika bicara la nabiya ba'dani pun menika, jelas, terang benderang dari kemampuan merumuskan kalimat-kalimat menurut orang Jawa. Dan kemudian saya punya catatan, kecuali nabi-nabi kecil dalam bidang lirik dan lagu-lagu yang hebat semesti itu, di dunia sastra Amerika ditampilkanlah itu Hemingway, seorang yang luar biasa dahsyatnya. Wow, sastra-sastranya
dengan judul yang hebat, sebaiknya tidak usah saya sebut satu persatu, tapi saya hanya ingin menyontohkan The Old Man and the Sea. Dalam 40 hari pertama dia tidak menemukan apa-apa dan dia menjadi orang salau, orang yang sial di antara semua orang sial. Dan di 40 hari yang kedua dia mendapatkan ikan yang luar biasa besarnya, tidak cukup dari sana sampai ke sini. Tapi ikan itu di perjalanan kembali ke daratan dimakani oleh ikan-ikan lain, dimakan terus-menerus. Dan sampai di daratan, dia seseorang yang mencapai, seseorang yang achieve, seseorang yang deliver terhadap misinya. Tapi yang achievable bagi dia bukan ikan dalam keutuhannya, tapi cuma kerangka yang luar biasa dahsyat. Bagi Amerika, ini keluhuran, ini kehebatan manusia, karena meskipun tidak membawa secuil pun ikan sisa, dia tidak merana. Dia manusia besar yang bangga bahwa hal-hal seperti ini harus diulang. Tidak menemukan sesuatu, tidak sampai pada sesuatu, bukan masalah dalam dunia sastra. Nah, seorang musafir tugasnya bermusafir. Tidak ada musafir yang telah sampai, tidak ada. Musafir kok sampai? Tuhan dia kalau sampai, dia tidak sampai dan dia mempertanyakan langkah-langkah dan seterusnya sampai dia akhirnya menyadari memang tugasku itu hanya itu. Sang musafir itu tulisan saya panjang lebar ketika saya menjadi ketua kantor berita Antara. Satu-satunya jabatan yang bisa saya sambi ya hanya itu, dan melahirkan sang musafir dengan suatu renungan. Kemusafiran bukan sebuah pencapaian dan memang sebaiknya tidak perlu mencapai. Siapa yang suruh mencapai? Siapa yang menyuruh hidup ini sukses? Sukses dan tidak sukses tergantung cara kita memandang dunia, tergantung kita. Saya tidak akan membaca. Nah, begitu para hadirin, kedahsyatan dunia sastra. Kalau begitu caranya, meskipun kita sudah tahu lana biya ba'da, kita angkat, kita nobatkan sastra sebagai satu-satunya ilmu yang pantas menjawab pertanyaan Octavio Paz. Ilmu pengetahuan dan teknologi bisu dan buta, dia tidak punya kemampuan membagi. Lalu sastra bagaimana? Sastra kita tampilkan sebagai nabi kecil. Sastra nabi pada zaman ini. Nabi pada zaman ini memberi kita sesuatu harapan. Seorang kayak Hemingway yang tidak mencapai tapi dia tidak patah. Seorang tokohnya Tolstoy, tuan dan hamba, yang mencari tanah, serakah untuk memperoleh tanah seluas-luasnya. Tapi pada akhirnya dia hanya mampu memenangkan 2,5 meter tanah yang cukup dibutuhkan untuk mengubur dirinya. Keserakahan itu tidak ada batasnya. Ekonomi tidak bisa membatasi keserakahan karena ekonomi menambahkan keserakahan demi keserakahan. Ilmu sastra berbicara tentang sastra, tapi tidak berbicara tentang karakter manusia. Mengapa sastranya bisa? Sastra itu artinya novel, artinya puisi, artinya esai, artinya film, dan sejenisnya. Dengan satu jawaban, sastra lah yang speaking, yang teaching human being to speak the world, the language of humanity. Sastra satu-satunya yang bekerja seperti itu, teaching human being to speak the language of humanity. Itu dalam sekali, dan kalau saya 10 tahun lagi diundang kemari untuk acara semacam itu, niscaya saya sudah tahu jawabannya mengapa sastra yang teaching the language of humanity itu menjadi pantas kita nubatkan sebagai nabi akhir zaman di zaman ini. Memang tulisan saya sudah bisa mengakhiri persoalan itu. Tapi kalau Anda akan meminta kisah tentang Fariduddin Al-Attar dalam Burung Simuh atau dalam buku yang namanya The Conference of Birds, itu sesuatu yang mempesona.
Dan pesona berikutnya itu dari Hermann Hesse, seorang novelis Jerman yang melakukan riset ke timur, ke spiritualitas Hindu dan Buddha, dan menghasilkan sebuah novel dengan judul bukan Buddha Gautama, judulnya, kalau saya lupa pada hari ini agak memalukan karena saya siapkan, Siddhartha, judulnya Siddhartha. Itu sebuah dekonstruksi, dan hanya dunia sastra yang mampu melakukan dekonstruksi setajam itu, dekonstruksi yang dipakai di dunia antropologi dan sejenisnya, yang dirumuskan oleh para filsuf dari Jerman maupun dari Perancis maupun dari dunia barat pada umumnya, tidak setajam dekonstruksi yang dipilih oleh Hermann Hesse. Orang mulia yang saya muliakan, Hermann Hesse. Di Jawa ada kemampuan mendekonstruksi setajam itu. Ya ini di Siddhartha minta diajari ilmu-ilmu oleh tukang perahu, the ferryman. Tukang perahu dia minta mengajari Siddhartha, dia bilang, aku kalau soal berpikir, mengajari kamu berpikir aku tidak tahu. Tapi kalau kau minta mengajari kamu tentang cara merasa, maka aku orangnya. Perhatikan, sungai itu mengalir, kau kira warnanya satu coklat? Tidak. Di antara warna coklat ada warna yang jernih. Kau kira dia diam? Tidak. Dia menangis. Sekarang air itu sedang menangisi dirimu. Oh, tidak menangis, sebentar lagi. Sekarang ini dia sudah tertawa-tawa. Dia menertawakan dirimu sendiri. Siapakah rohaniwan sejati? Siddhartha yang sudah mencapai derajat yang luar biasa, ataukah the ferryman? Ferryman itu minta pamit pada dia, tolong aku pamit, aku sudah sampai waktunya pergi ke hutan. Ke hutan itu kalau raja itu namanya menjadi mandito, meninggalkan kerajaan dan menjadi pandita. Tapi saudara-saudara yang dahsyat, ferryman, cuman orang seperti itu. Kepergiannya ke hutan dijemput oleh kabut cahaya, melayang-layang dahsyat. Orang Jawa punya yang lebih dahsyat dari itu dalam sastranya, yang namanya Resi Bisma. Itu resi yang paling bijaksana di dunia. Dan ketika meninggal, dia meninggal di atas panah-panah sebagai kesatria, dan dia bangga atas situasinya. Tapi ada Bisma. Ada Bisma yang berkata, cucuku, kakek akan pergi ke hutan. Dia tidak dijemput oleh kereta kabut, tapi kereta cahaya yang jauh lebih cepat dari itu. Lebih cepat. Bisma bagi saya tidak berguna. Dia berguna sampai saya umur 40. Saya bangga dengan kedahsyatan fisik. Tapi pada umur 55, saya tidak suka Bisma. Saya suka Abhyasa yang berbicara tentang kearifan dan kedalaman budi manusia. Pada siang ini saya ingin mengulang kembali, sebaiknya sastra kita jadikan sebagai nabi akhir zaman ini, karena sastra bisa memberi kita ruang sempit dengan cahaya yang sangat tipis, tapi kesempitan dan cahaya tipis itu cukup bagi kita, kaum intelektual, para profesor, para mahasiswa, para dosen lain di Universitas Indonesia ini untuk berpikir, mencari jawab atas persoalan-persoalan kemanusiaan, wabil khusus keadilan. John Rawls, seorang filsuf, sudah bicara keadilan, tapi dunia masih belum adil. Amartya Sen, penerima hadiah Nobel ekonomi, dahsyat dengan dirinya, dan menulis lagi the idea of justice. Tapi justice belum merayap di muka bumi. Justice semacam iman yang dalam jiwa manusia, tapi iman itu tidak digunakan untuk apa-apa. Iman hanya teman tidur, teman yang membuat kita tentram, kita iman pada Tuhan,
Tapi itulah selemah-lemahnya iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelan-pelan ya, wong tua.